Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Atika Aisyah di Cerita Misteri. Di Cerita Misteri kali ini, saya akan kembali membagikan satu buah kisah misteri yang kali ini datang dari salah satu narasumber kita bernama Maasih. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cerita ini diceritakan oleh Maasih yang terjadi pada waktu itu sekitar tahun 2001 silam. Terjadi di daerah Jawa Tengah. Nah, pada waktu itu Maasih ini bercerita dia pernah mengalami kejadian yang cukup mengerikan, tapi juga mengharukan. Jadi pada waktu itu Nima Asih bercerita dia sama suaminya itu pekerjaannya sehari-hari yaitu menanam sayuran. Terus hasilnya itu nanti dipanen terus dijual. Kadang suaminya keliling, kadang juga mereka mengantarkan pesanan. Jadi ada orang yang udah pesan ke rumah gitu. Nah, pada waktu itu Maasih mendapatkan pesanan sayuran dari kerabat suaminya yang tinggalnya di kampung sebelah. Biasanya yang mengantar pesanan itu adalah suaminya. Tapi pada waktu itu suaminya Maasih itu sedang sakit diare. Jadi bolak-balik ke kamar mandi. Sehingga yang mengantarkan pesanan adalah Maasih. Maasih karena pagi dari sore dia tuh ke ladang ya menanam sayuran. Akhirnya Maasih mengantarkan pesanannya itu sehabis asar. Jadi jam 5 sore Maasih berangkat dari rumahnya menuju ke kampung sebelah untuk mengantarkan pesanan sayuran ya. Karena pada waktu itu Maasih ini enggak punya motor. Masih jarang sekali warga yang punya motor. Jadi Maasih cuma punya sepeda. Tapi karena sepeda punya suaminya ini rantainya putus, akhirnya Maasih nggak jadi naik sepeda. Dia jalan kaki mengantar sayurannya. Sedangkan jarak dari rumah Maasih ke kampung sebelah itu sekitar kurang lebih 5 km. Dan itu Maasih tempuh dengan jalan kaki. Setelah mengantarkan pesanan, kemudian Maasih kalian numpang untuk sholat ya di rumah kerabatnya suaminya itu. Nah, setelah selesai, Maasih langsung pamit tuh pulang. Karena pada waktu itu cuacanya sedikit mendung ya. Terus ada kilat yang menyambar-nyambar. Sepertinya mau turun hujan. Nah, satu informasi lagi nih. Ternyata kalau dari kampungnya Maasih mau ke kampung sebelah itu ternyata melewati hutan atau kebun. Jadi benar-benar sepi banget. Terlebih pada waktu itu Maasih pulang dari rumah kerabatnya suaminya ini setengah 7 habis sholat maghrib ya, Maasih langsung pamit karena melihat cuaca di luar itu sudah hampir kayak mau hujan gitu kan. Akhirnya Maasih pamit pulang. Di jalan itu suasananya sangat sepi sekali, tidak ada satu orang pun orang yang lewat ya. Ketika Maasih lewat itu tidak ada satu orang pun yang lewat gitu. Jadi benar-benar sepi, hening. Dan satu informasi lagi, pada waktu itu listrik belum ada di kampungnya Maasih. Ke tetangga desanya belum ada listrik. Jadi benar-benar kebayangkan gimana ngerinya. Sudah gelap, terus jalannya itu ya, jalannya masih tanah. Dan juga Maasih itu nggak pakai motor, jadi cuma pakai senter. Berani banget ya Maasih ya. Lalu kemudian setelah sampai di tengah-tengah perjalanannya Maasih ini, tiba-tiba Maasih mendengarkan suara seperti orang minta tolong. Jadi seperti ada suara perempuan kesakitan terus dia minta tolong. Aduh, tolong saya, tolong saya. Seperti itu. Jadi dia berteriak-teriak gitu kan, minta tolong. Lalu karena mendengar suara teriakan minta tolong itu, kemudian Maasih berhenti.
Dia menengok ke kanan dan ke kirinya. Tapi ketika Mak Asih berhenti, suara itu pun ikut berhenti. Lalu kemudian Mak Asih berjalan lagi. Dia mikirnya mungkin tadi salah dengar. Karena kan juga dibarengin dengan kilat ya, suara petir juga. Jadi samar-samar seperti kayak yang mendengar suara tapi nggak tahu benar apa enggaknya kan. Akhirnya Mak Asih memutuskan untuk jalan lagi. Nah, pas dia lagi jalan itu, tiba-tiba Mak Asih kembali mendengar suara orang minta tolong dan kesakitan. Jadi semua suara itu semakin mendengar di telinganya Mak Asih kan. Akhirnya Mak Asih kemudian mencari arah suara itu. Jadi Mak Asih berpikir jangan-jangan benar-benar ada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongannya. Kemudian Mak Asih mencari suara itu dan sumber suara itu berasal dari dalam hutan, tepatnya di pohon jati di dalam ya. Lalu kemudian Mak Asih memasuki area kebun jati itu untuk mencari sumber suara. Nah, ternyata dari kejauhan Mak Asih melihat ada satu perempuan sedang duduk sambil memegangi perutnya. Kemudian Mak Asih pun mendekat dan bertanya sama perempuan itu, "Neng, Neng ngapain di sini? Kok bisa malam-malam di sini?" kata si Mak Asih. Lalu si perempuan ini menjawab, "Tolong Mak, saya mau melahirkan. Mak bisa bantu saya, tolong saya Mak," katanya begitu. Mak Asih bertanya lagi sama nih perempuan, "Loh, Neng mau melahirkan, kenapa kok malah ada di tengah kebun? Keluarga Neng emang gak nyariin? Neng dari kampung mana? Perasaan emak gak pernah ngeliat," kata si emak dengan polosnya. Lalu si perempuan ini mengatakan, "Saya penunggu pohon beringin ini Mak," sambil menunjuk pohonnya. "Saya bukan manusia Mak, saya jin." Lemas dan takut Mak Asih mendengar pengakuan dari perempuan itu. Ternyata dia adalah jin penunggu pohon beringin. Mak Asih takut dong, dia mau berlari meninggalkan perempuan ini. Tapi dicegah sama si perempuan ini. Dia mengatakan, "Mak jangan pergi, Mak tolong saya Mak, Mak tolong saya sudah gak kuat. Saya gak akan ganggu emak," kata si perempuan ini. Akhirnya karena Mak Asih ini orangnya penolong, dia gak tegaan, dia juga merasakan sakitnya melahirkan ya. Akhirnya Mak Asih pun membantu si perempuan ini untuk melahirkan. Dia mengesampingkan perasaan takutnya ya demi menolong si jin penunggu pohon beringin ini tadi. Lalu Mak Asih kemudian bersiap-siap dengan posisinya seperti bidan ya, dia di depan dengan posisi mau membantu persalinan. Begitu juga dengan si perempuan tadi ya, dia tiduran sambil kakinya itu menghadap ke Mak Asih. Lalu kemudian Mak Asih mengarahkan si perempuan tadi, "Ayo Neng, tarik nafas pelan-pelan Neng. Kemudian jangan lupa mengejan. Tarik nafas, keluarkan. Ayo Neng, mengejan." Dia dengan sekuat tenaga si perempuan ini mengejan sekencang-kencangnya hingga akhirnya gak lama keluarlah terdengarlah suara tangisan bayi yang ternyata berasal dari bayi si perempuan ini. Bayinya sudah lahir, lalu dibersihkan sama si Mak Asih. "Alhamdulillah, bayinya sudah lahir. Alhamdulillah Neng, bayimu lahir dengan selamat, berjenis kelamin perempuan," kata Mak Asih. Kemudian dibersihkan sama Mak Asih. Yang bikin si Mak Asih ini bingung. Pada waktu itu biasanya kalau orang melahirkan tuh darahnya banyak, tapi si bayi dari perempuan ini tadi tidak ada darahnya, alias bersih. Dan kemudian biasanya kalau bayi manusia pada umumnya itu kan kemerahan. Tapi bayi yang tadi dipegang Mak Asih ini ternyata warnanya putih bersih berkilau. Lalu setelah dibersihkan sama Mak Asih, kemudian bayi ini diselimutin pakai jariknya Mak Asih. Setelah itu diserahkan kepada perempuan tadi, si ibunya. "Ini Neng bayi kamu. Bayi kamu lahir dengan selamat dan cantik seperti ibunya," kata si Mak Asih.
Kemudian, "Sudah ya Neng, Emak sudah selesai tugasnya, sekarang Emak mau pulang dulu," kata si Mak Asih. "Iya Mak, terima kasih banyak sudah membantu saya. Mak cepetan pulang, keburu hujan," kata si perempuan ini. Akhirnya Mak Asih pun meninggalkan si perempuan ini. Mak Asih langsung buru-buru pulang karena memang pada waktu itu sudah turun hujan. Kemudian gak lama setelah itu Mak Asih sampai di rumah dan mengetuk pintu. Keluarlah suaminya lalu mengatakan, "Dek, kok kamu sampai basah kayak gini?" Kata si emasnya kan. Jadi kita sebut saja namanya suaminya Mak Asih ini Pak Hasbi ya. Jadi Pak Hasbi ini mengatakan, "Dek, kamu sampai basah kuyup, sampai kehujanan, ayo cepet masuk." Terus itu mandi, airnya udah Mas siapin. Jadi udah disiapin air hangat sama suaminya. Kemudian Mak Asih mandi. Setelah itu Mak Asih minum teh hangat yang sudah disiapkan oleh suaminya. Setelah minum teh hangat, kemudian Mak Asih bergegas untuk tidur karena pada waktu itu Mak Asih merasakan badannya capek, kedinginan, kemudian Mak Asih itu demam ya karena kehujanan. Jadi pada malam itu Mak Asih tidak menceritakan apa yang dia alami ya kepada suaminya. Lalu pagi harinya menjelang subuh, sebelum subuh tiba-tiba pintu rumahnya Mak Asih diketok oleh seseorang. Tok, 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 tok. Kemudian Mak Asih dengan sempoyongan karena memang dia masih pusing ya. Terus Mak Asih bangun, terbukalah itu pintu. Kaget Mak Asih. Ternyata kalian tahu siapa yang datang? Bener banget, ternyata yang datang adalah perempuan yang dia tolong semalam. Lalu perempuan itu mengatakan, "Mak, saya datang. Nama saya Wera, Mak. Saya yang Emak tolong semalam persalinannya di kebun," kata si Wera ini, si perempuan ini ya. "Terima kasih banyak Mak sudah membantu saya persalinan. Ini ada sedikit hadiah untuk Emak dan keluarga," kata si perempuan tadi. Lalu sama Mak Asih diterima lain hadiahnya. Belum sempat Mak Asih berkata apa-apa, kemudian si perempuan ini pun berpamitan. "Saya pamit dulu ya Mak, terima kasih banyak." Lalu si perempuan ini pergi, berjalan, lalu kemudian si perempuan ini pun pergi. Mak Asih belum sempat mengatakan apapun, karena dia itu bengong, kaget, juga nggak nyangka gitu dengan apa yang dia lihat. Kemudian sampai perempuan itu pergi, Mak Asih masih menatap, masih bengong di depan pintu. Sampai akhirnya si suaminya datang menepuk pundaknya. "Dek, kamu kenapa kok ngelamun di depan pintu?" Sadarlah Mak Asih. Lalu kemudian dia langsung menutup pintu dan dia memegang tadi yang ada di tangannya yang dibawa perempuan tadi. Itu ada sebuah kresek hitam ya. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah, kalian tahu? Bukan duit, bukan emas, tapi isinya adalah ikan emas yang besar, gemuk, dan juga sekitar 5 biji. Senang dong Mak Asih dapat ikan dari perempuan tadi yang namanya Wera. Kaget juga iya kan, tapi ya tadi kan perempuan tadi bilangnya ini beri ucapan terima kasih, ya udah diterima sama Mak Asih. Kemudian Mak Asih masaknya. Dia memasak ikan pada hari itu, dia masak spesial ya, karena Mak Asih ini bukan dari kalangan orang berada, sehingga tidak setiap hari bahkan tidak setiap bulan dia bisa memakan ikan ya. Jadi pada waktu Mak Asih memasak semua ikannya, digoreng ya 5 ikan mas tadi, lalu memasak sambal dan ada sedikit lalapan di meja makan. Suaminya kaget kan ketika lihat ikan mas. "Loh, Dek, kamu kok masak ikan banyak banget? Dapat dari mana?" kata si suaminya Pak Hasbi tadi. "Iya Mas, tadi saya dikasih teman saya," kata si Mak Asih kan. Dia nggak cerita nih, belum cerita tentang si Wera. Akhirnya sudah mereka makan, anaknya lahap sekali makan ikan ini. Nah kemudian malam pun tiba, mereka tidur, dan keesokan harinya kembali lagi sebelum subuh pintu rumah Mak Asih diketok-ketok oleh seseorang. Lalu kemudian Mak Asih turun dan membuka pintu. Benar banget, yang datang ternyata si Wera. Wera datang lagi dengan membawa satu kresek hitam lagi. Lalu mengatakan, "Mak, saya datang lagi. Ini ada satu hadiah untuk Mak dan sekeluarga. Tolong diterima ya." Kali ini Mak Asih memberanikan diri untuk bertanya. "Loh, Neng, gak usah.
"Ma ikhlas membantu kamu kemarin, jangan repot-repot," kata si Maasih. "Enggak kok Ma, aku ikhlas memberikan sama emak, ini sebagai hadiah ucapan terima kasih aku karena emak sudah membantu aku kemarin. Tolong diterima ya Mak, jangan ditolak. Nanti setiap hari aku akan datang memberikan ikan mas ini kepada emak dan keluarga," kata si Wera. "Ya sudah Neng, terima kasih banyak ya Neng, hati-hati di jalan," kata si Maasih. Kemudian si Wera ini pun pulang, dan setelah itu dia masak lagi seperti biasa. Keesokan harinya, ketika kalinya nih si Wera datang lagi pada waktu itu sebelum subuh dia datang lagi. Kali ini si suaminya, si Mas Hasbi ini penasaran dengan siapa sih yang ngasih ikan mas setiap hari kan. Akhirnya pas si Wera datang ngetok pintu, itu si Mas Hasbi ini suaminya si Maas ngintip, ngeliat lah siapa yang datang. Begitu datang, si Wera ngasih ikan mas ini, kemudian Pak Hasbi pun keluar. Si Wera ini ngomong, "Oh ada Pak Hasbi, ini Pak saya bawa ikan mas untuk keluarga. Saya mau ucapin terima kasih untuk kebaikannya Maasih. Tolong diterima ya Pak, kalau sekeluarga bosan bisa dikasih ke saudara atau ke tetangga atau bisa juga dijual," kata si Wera. "Iya Neng, terima kasih," kata si Pak Hasbi. "Mari masuk dulu Neng." "Gak usah Pak, terima kasih, saya mau permisi." Ya si Wera pulang. Sepenglihatannya Pak Hasbi pada waktu itu, dia melihat Wera itu adalah perempuan yang sangat cantik dan juga bayinya itu juga cantik dan bersinar-sinar. Lalu kemudian si Pak Hasbi ini bertanya, "Siapa si Wera ini Dek?" Karena dia nggak pernah melihat Wera ini sebelumnya, juga seperti bukan kayak manusia biasa, kayak keturunan bangsawan gitu loh. Lalu kemudian si Maas ini bercerita, jadi si Wera ini adalah jin penunggu pohon beringin di dekat pohon jati yang pernah aku tolong persalinannya. Pada waktu itu pas aku pulang nganter sayur, aku kehujanan itu aku habis nolongin dia persalinan, kata si Mak Masih ini. Jadi si Wera itu sejenis kayak keturunan jin, tapi jin baik ya, kayak keturunan peri gitu. Makanya dia cantik banget dan anaknya pun cantik sekali. Nah, sejak saat itu setiap pagi sebelum subuh si Wera ini selalu datang memberikan ikan mas kepada Maasih dan keluarganya. Sampai pada suatu ketika si Wera ini datang untuk yang terakhir kalinya. Dia datang seperti biasa, dia mengetuk pintu, lalu keluarlah Pak Hasbi dan Maasih ini, dan si Wera ini mengatakan, "Mak, Pak, terima kasih atas kebaikan kalian. Ini ikan terakhir kali dari saya untuk keluarga kalian. Besok saya nggak bisa ngasih lagi karena rumah saya sudah ditebang oleh warga sekitar, mau dijadikan langgar dan juga perumahan. Jadi saya harus pergi. Jadi kemungkinan ini adalah pemberian saya yang terakhir," kata si Wera. Di situ Maasih dan Pak Hasbi itu nggak tahu kenapa dia merasa kayak sedih dan kehilangan. Bukan karena sedih nggak dikasih ikan lagi, tapi karena dia benar-benar sudah menganggap Wera ini seperti saudaranya gitu. Sampai akhirnya Maasih dan Pak Hasbi ini melepas kepergiannya si Wera sampai benar-benar sudah hilang dan nggak kelihatan. Nyesek dan menyedihkan sekali perasaannya Maasih ya, karena dia sudah menganggap Wera seperti anaknya yang nggak peduli walaupun dia adalah jenis bangsa jin. Jadi ya memang zaman dulu itu nggak asing ya cerita tentang manusia yang menolong persalinannya jin atau jin yang menolong persalinannya manusia. Itu seperti zaman dulu banyak banget cerita seperti itu. Itu kepercayaannya kembali ke diri kita masing-masing. Jadi itu tadi guys cerita dari Maasih yang pernah menolong persalinannya si Wera, yaitu jin dari jenis peri ya. Jadi dari golongan peri yang baik hati. Nyata jin itu ada yang baik juga ya, nggak semuanya jahil dan jahat. Oke guys, itu tadi cerita dari saya tentang Maasih ya, pengalamannya Maasih yang cukup membingungkan, yang cukup mengharukan dan membingungkan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, saya mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.